Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hari kita boleh berada di tempat ini. Ini semua bukan karena kebetulan, tapi kuasa Tuhan yang memampukan hidup kita untuk datang ke tempat ini. Mari kita satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu
penyembahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, di bait-Mu ini Tuhan. Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Bila segenap hati kami mau menyanyikan pujian terbaik dalam hati kami untuk Kau Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau suka, Kau mati bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau memampukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita masuk dalam gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya
sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, semua makhluk dihadapannya. Hati angkat pujian, pujian juga sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang benar. Segala gunung batu, kota benteng kami, tidak ragu dalam jalan hidup kami Tuhan. Gunung batu Tuhan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau yang selamatkanku, dan Kau
sungguh bangga kita punya Allah yang ajaib. Kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Dia selalu menjanjikan kebaikan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau naikkan syukur kami.
Kami naikkan penyembahan kami di hadapan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu kekal. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami dapat menikmati kasih-Mu, kami dapat merasakan Kau sangat baik.
kami dapat menyenangkan hati. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat hidup di dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau, itu semua adalah anugerah. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman. Mari Tuhan Kau urapi kami. Ajar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami hamba, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pada saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali, ya, kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, pagi hari ini mari kita lanjutkan, kita bersama, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan berbicara tentang kasih Allah. Kalau kita mendengar kata kasih Allah, mungkin kita sudah, sebagai orang Kristen, kita sudah sangat familiar, ya, sudah akrab dengan kata kasih Allah. Dan mari pagi hari ini kita akan melihat kasih Allah itu yang seperti apa. Banyak orang Kristen melihat kasih Allah itu cuma di permukaan, saudara. Kalau saya ambil gambaran, kasih Allah itu seperti lautan, seperti laut. Banyak orang melihat laut itu, apa yang berkesan ketika saudara melihat laut, saudara? Yang berkesan ketika kita melihat laut adalah pertama ombak, ya tak? Kalau di survei family 100 paling yang utama adalah ombak. Yang kedua batu karang, ya tak? Batu karang. Yang ketiga, mungkin kita melihat tebing-tebing di pinggir pantai, apalagi kalau pantainya itu pantai-pantai yang curam, kita akan melihat, saudara, tebing-tebing di pinggir laut. Tapi kalau pantainya datar, kayak di Pacitan yang mana, Kelayar, yang Telang, itu pantainya datar, kita nggak akan melihat laut, tebing, saudara. Dan seringkali kita melihat kasih Allah itu cuma dari permukaannya saja. Kita bisa merasakan, oh, kasih Allah itu indah. Ya, kalau kita melihat laut, kita bisa merasakan, oh, pantai-pantainya bagus, lautnya bagus, indah. Tapi saudara, kalau kita cuma melihat luarnya, kita gak akan bisa melihat, menikmati laut itu yang
semakin indah. Bagaimana kita bisa melihat, menikmati laut itu semakin indah? Jawabannya apa, saudara? Kalau kita mau masuk, saudara, kita mau nyelam. Ketika kita menyelam, ya mungkin kita nggak punya pengalaman nyelam. Ya saya nggak pernah nyelam, saudara. Apalagi nyelam di laut, saudara. Nah, di kolam renang bisa saudara nyelam. Nah, di laut nggak pernah nyelam. Apabila kalau kita masuk ke dalam laut, kita menyelam, kita akan menemukan semakin dalam laut itu semakin indah. Apalagi di Indonesia ada laut-laut yang terkenal keindahannya. Salah satunya adalah Raja Ampat. Terus di Lombok. Bisa menikmati itu kalau apa? Masuk. Ketika kita masuk, kalau saya cuma bisa lihat di TV, saudara. Kalau orang menyelam, kita akan bisa melihat pemandangan yang lebih menakjubkan lagi. Di situ ada terumbu karang, di situ ada ikan-ikan yang sedang berenang, ikan yang warna-warni berenang. Kalau saudara lihat TV, lihat film di dalam laut, saudara, kita nggak akan menemukan itu di permukaan, saudara. Kita nggak akan bisa melihat kalau kita cuma ada di pantai. Semakin indah ketika kita masuk di dalam kasih Allah. Ketika kita masuk di dalam laut nyelam, kita akan melihat pemandangan yang semakin menakjubkan. Begitu juga kasih Allah. Kalau kita mau masuk di dalam kasih Allah, gak cuma melihat, tapi masuk, nyelam, kita akan melihat kasih Allah itu semakin indah. Kita akan bisa menikmati keindahan kasih Allah. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen. Orang Kristen cuma pengennya cuma melihat pemandangan, melihat luarnya saja. Oh, Tuhan Yesus baik, benar baik. Kayak pantai baik, indah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan merenungkan kasih Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Saudara simak, saudara renungkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar lebih dahulu mengenal kasih Allah. Kasih. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 tadi, sebab Allah adalah kasih. Saya ulangi, sebab Allah adalah kasih. Jadi pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Jadi tanpa kasih Allah gak ada. Jadi mengapa Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan saudara, kita seringkali mendengar Allah adalah kasih. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Pokoknya mengasihi Allah. Memang suatu ketika Allah pun bisa marah. Bisa marah, saudara. Tetapi di dalam kemarahannya pun kasih Allah itu tetap ada. Kalau kita manusia, nek wis ngamuk, kasihnya wis hilang. Kita akan mengenal kasih Allah pagi hari ini. Jadi pada dasarnya Allah itu kasih, saudara, mengasihi. Mengapa? Mengapa Allah itu kasih? Karena Allah adalah kasih. Dan saya memahami hal ini ya. Mari kita pelan-pelan kita akan memahami akan hal ini. Kalau dunia cuma mengenal Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kasih itu cuma salah satu sifat dari Allah. Tetapi buat kita orang percaya, kasih Allah itu bukan merupakan satu sifat, saudara. Tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya,
itu sama dengan kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih Allah bukan karena kebaikan manusia. Bukan karena manusia itu baik maka Allah mengasihi. Jadi kasih Allah itu bukan sesuatu yang kondisional. Nek kondisinya apik mengasihi, nek kondisinya enggak enak enggak mengasihi. Itu kasihnya manusia, saudara. Meskipun ada pepatah kasih ibu sepanjang apa, saudara? Apa? Sepanjang mata, masa sepanjang masa. Ya. Tapi ada waktunya kasih ibu berhenti. Kita pernah mendengar bagaimana seorang ibu wis gak ngakoni maneh anaknya. Karena apa? Anaknya gak iso di toto, saudara. Ya. Putus hubungannya dengan anaknya. Jadi kalau kasih manusia itu transaksional. Kalau menguntungkan ya dikasihi, kalau enggak ya enggak. Nah, dalam keluarga pun kan begitu tetap, saudara. Dalam rumah tangga pun ya seperti itu, saudara. Makanya banyak orang kalau katakan kalau suaminya selingkuh, ya wis cerai saja. Karena apa? Kasihnya wis hilang. Kalau sering disakiti, ya udah selesai kasihnya. Itu kasih manusia. Beda dengan kasih Allah. Sebetulnya sudah, kalau dipikir-pikir, Allah apa ruginya sih mengasihi manusia padahal manusianya yang selalu memberontak kepada Allah? Apa gunanya untuk Tuhan? Kalau mau dia bisa menciptakan makhluk yang lain yang mengasihi dia, benar nggak? Tetapi karena Allah itu pada hakikatnya kasih, dia nggak bisa mengingkari keberadaannya. Meskipun manusia kecenderungannya hanya berbuat dosa, Allah tetap mengasihi. Kali lagi Allah tetap mengasihi. Kasih Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikannya tidak berubah. Jadi saudara, seringkali kita orang Kristen, kita orang percaya itu berpikir begini. Kalau saya semakin giat dan untuk Tuhan, maka kasih Tuhan semakin besar kepada saya. Kalau saya mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan semakin mengasihi saya. Benar nggak?
Kristen yang berpikir begini. Banyak orang Kristen masih berpikir seperti ini, saudara. Jadi perbuatan kita itu, kasih kita kepada Tuhan itu tidak membuat Tuhan itu semakin mengasihi kita. Jadi Tuhan itu gak bisa disogok dengan perbuatan saudara. Sebab sebetulnya perbuatan kita kepada Tuhan itu gak ada apa-apanya saudara di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yesaya, kebaikan manusia itu diibaratkan seperti kain parah. Gak ono api. Saapi-api manusia gak ono api. Kasih Allah tidak berubah bagaimanapun kondisi saudara, karena Allah tidak bisa mengingkari dirinya. Kali lagi, karena Allah tidak bisa mengingkari dirinya. Buktinya apa? Kita buka Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu perhatikan di sini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, bukan karena kita sudah baik, saudara. Kali lagi, Allah menunjukkan kasih-Nya. Kristus sudah mati di atas kayu salib kapan? Ketika kita masih berdosa. Wong wis, ketika kita masih berdosa pun Allah mengasihi kita. Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kasih-Nya yang sangat besar itu diberikan kepada manusia ketika manusia masih berdosa. Apalagi kalau sudah diselamatkan, saudara. Wong masih berdosa saja dikasihi. Kalau sudah ditebus, dipilih, nyawanya sendiri saja diberikan. Nek nyawane dikekne, apa maneh liyane? Ya kan? Jadi Allah mengasihi kita ketika ketika saudara masih berdosa. Jadi kita melihat di sini Allah mau menyelamatkan kita ini adalah inisiatifnya Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang punya inisiatif, yang punya gagasan, yang melakukannya lebih dahulu. Dalam 1 Yohanes tadi, pasal yang keempat tadi, bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tetapi Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Ayat yang ke-11,
ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Kita balik lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah lebih dulu yang bergerak. Allah yang lebih dulu punya inisiatif untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Dia. Kalau seandainya gampangannya cerita, gampangannya kita menerima saudara, gampangannya Mas Christian karo Mbak Catherine musuhan, saudara. Musuh. Musuh. Kita adalah musuh Allah sebelumnya. Kemudian Mas Christian punya inisiatif. Aku pengen baikan lagi. Terus yang dilakukan apa? Gak cuma moro, ya wawuh ya. Kayak cacing itu, saudara. Gak cuma itu, saudara. Christian tahu Mbak Catherine ini hidupnya salah. Untuk mendamaikannya, ben wawuh, saudara. Bahasanya cacing ya wawuh ya. Mungkin Mbak Catherine gak ngerti wawuh itu apa, saudara. Berdamai. Ya berdamai. Ya. Mas Christian punya inisiatif lebih dahulu, dia mau berkorban. Ngelamat nih, meskipun musuhnya. Mau berkorban, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Ben apa? Ben dia selamat, benar. Dan saudara, inilah kasih Allah. Dia gak bisa mengingkari dirinya sendiri. Maka dia datang menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Untuk menyelamatkan, mati di atas kayu salib. Untuk bisa mati di atas kayu salib, pertama kali dia harus lahir menjadi manusia, lahir jadi manusia. Akhir singkat cerita, dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Mendamaikan kita dengan Allah, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita itu sudah dihapus. Selanjutnya, jadi Yesus itu sebagai jembatan pendamaian kita dengan Allah. Makanya kita bisa lagi disebut anak-anak Allah. Kita bisa disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Karena apa? Kita sudah tidak jadi musuhnya lagi. Kalau jadi musuhnya, kira-kira siksa aku wae dhewe enggak? Punyanya sendiri enggak? Enggak.
Karena Kristus telah mati, Kristus itulah yang jadi jembatan. Sehingga kita, kalau kita mau menikmati kasih Allah itu, kita harus masuk. Kita harus nyelam, saudara. Gampangannya tadi, gambarannya laut. Saudara bisa menikmati keindahan yang lebih indah itu kalau saudara masuk nyemplung. Gak cuma delok dari jauh. Kita bisa melihat, oh, kasih Allah itu ternyata bukan cuma memberkati kita. Kasih Allah itu lebih luar biasa lagi. Lagi kasih Allah itu lebih luar biasa lagi. Kasih Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, mengampuni. Kita diampuni. Yang kedua, kasih Allah itu memulihkan kita. Memulihkan kita. Kita menjadi pulih kembali hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang sudah dirusak oleh dosa, sekarang ini dikembalikan lagi. Kita layak di hadapan Tuhan. Seperti ketika Allah menjadikan manusia lagi, menjadikan Adam dan Hawa. Ketika manusia dijadikan, dipulihkan lagi. Tuhan memulihkan. Tuhan memberi keamanan dan keberanian. Karena apa? Karena kasih itu menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa takut akan apa? Akan masa depan, akan hukuman. Karena Kristus sudah mati dan Dia sudah bangkit, maka ada hari esok. Hari esok ini bukan cuma kita tinggal di dunia ini saja, tapi kita sudah ada kepastian. Karena apa? Kita sudah dipulihkan. Dan satu hal lagi, kasih Allah itu menjadikan kita manusia yang baru, menciptakan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi manusia yang baru, bukan diperbaiki, saudara. Saudara tahu artinya baru dan diperbaiki? Nah, diperbaiki itu pasti yang lama ditandani sidik-sidik, tapi masih lama, barang yang lama. Tetapi karena kasih Allah, kita menjadi manusia ciptaan baru, diciptakan baru. Yang lama sudah hilang, tetapi yang baru sudah datang. Kita manusia-manusia yang baru. Seharusnya kita menyadari akan hal ini. Kalau kita menjadi manusia yang baru, kita juga memiliki hidup yang baru. Apa bedanya manusia baru dengan manusia lama? Manusia lama
dilahirkan oleh daging. Jadi keinginannya yaitu keinginan daging. Hidupnya untuk mencari kepuasan daging. Tetapi manusia yang baru diciptakan oleh Roh, dilahirkan oleh Roh Allah. Jadi kalau kita ngaku manusia yang baru, kita harus mencari hal-hal yang bersifat roh. Kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, memuaskan daging, memuaskan diri sendiri, tetapi kita hidup di dalam roh. Karena apa? Kita sudah dilahirkan oleh roh. Kita sekarang menjadi manusia rohani. Jadi yang kita kejar hal-hal yang rohani. Kita hidup di dalam hal-hal yang rohani. Jangan mau lagi seperti dulu, hidupnya dalam daging, keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Dalam bisa baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Situ ada keinginan daging dan keinginan roh. Mulai ayat berapa ya? Ayat las-lasan bukan ya. Galatia pasal 5. Keinginan daging dan keinginan roh. Karena saudara hidup di mana? Dan sudah diciptakan baru, kembali lagi ke yang lama. Karena yang lama enak-enaknya daging juga. Yang baru itu enaknya roh kita. Sehingga karena ini apa? Respon kita terhadap kasih Allah. Respon kita terhadap kasih Allah yang pertama, kita menghargai kasih, menerima keselamatan sebagai hadiah cuma-cuma, bukan hasil usaha. Menghargai kasih Allah. Kalau tadi nyelam, kita tahu keindahan laut yang ada di dalam. Bagaimana kita merespon? Kita jaga, kita hargai, ojo dirusak. Terumbu karang, ikan-ikan, ojo dirusak. Kita menghargainya dengan apa? Jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Menghargai kasih karunia, hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 tadi. Mengasihi sesama adalah konsekuensi setelah kita menerima kasih Allah. Kita buka lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes dan saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haruslah kita juga saling mengasihi. Berarti kita harus hidup di dalam kasih. Sebab apa?
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara kenal Allah enggak? Kalau kenal Allah, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hidup di dalam kasih. Kita bukan cuma melihat kasih itu dari permukaan, tapi kita masuk, kita menghidupi itu, kasih itu. Kalau kita mengenal Allah, kita wajib, kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena kita mengenal Allah. Karena saudara kenal Allah, saudara harus hidup di dalam kasih. Seperti apa kasih itu? Saudara baca 1 Korintus 13 mulai ayat yang pertama. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu menutupi. Kasih itu murah hati, dan lain sebagainya. Sebab apa? Kasih itu sangat penting. Kita buka 1 Korintus tadi. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Demikian ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman penting, pengharapan itu penting, sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kasih, selanjutnya katakan apa? Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman penting, pengharapan penting, kasih. Ada 3 hal yang besar di dalam kehidupan orang percaya: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dan yang paling besar di antaranya, di antara iman, pengharapan, itu adalah kasih. Makanya kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengenal kasih Tuhan, maka sudah seharusnya kita hidup di dalam kasih. Dan tahu hidup di dalam kasih, segala aspek kehidupan kita menyatakan kasih, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Dengan kasih Allah yang sudah dilimpahkan itu, kita menyalurkannya ke dunia. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta pemanusia. Mengasihi lebih sungguh,
sungguh mengasihi, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, kami mengenal kasih-Mu, kami mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami ingin melihat kasih-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin melihat kasih-Mu yang lebih indah daripada saat ini Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat tinggal di dalam kasih, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Kami dapat melihat Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat terkagum akan kasih-Mu Bapa. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menghidupi kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pertama dilayani oleh Toyo, persembahan kedua dilayani oleh Ibu Rita. Pagi hari dan janganlah memberi
saudara, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengganti dengan kasih-Nya yang luar biasa. Saya akan membacakan pengumuman gereja untuk satu minggu. Hari Rabu dan Kamis Komsel masih libur. Hari Sabtu jam 10 pagi ada latihan musik. Minggu jam 8 pagi ibadah raya. Leader Brian, singer Ibu Ana dan Ibu Frida. Pemain musik drum Bapak Wito, bass Rian, gitar Yoga, keyboard Bapak Willy. Demikian pengumuman gereja untuk satu minggu ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat itu kami berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur kegelamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala puji hormat syukur hanya kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, ajaib segala pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat menikmati kasih karunia-Mu. Kami dapat menikmati pujian penyembahan kami. Kami dapat menikmati firman-Mu. Tuhan, itu semua adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat persembahan setiap anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, rumah tangganya Tuhan, anak cucunya di mana saja berada, apapun yang dikerjakannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, sawah ladangnya yang masih sekolah Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, biarlah nyata kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu kami menyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami, sehingga dunia boleh melihat kalau Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir di tempat ini.
Tuhan, kami berdoa buat Mbak Kasidi yang kesehatannya kurang sehat. Mari Tuhan, Kau sembuhkan dia, jamah Tuhan. Beri kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit yang ada di tubuhnya kami perintahkan keluar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga buat setiap anak-anak-Mu yang lain yang lemah, Kau kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan perlindungan-Mu tetap menyertai kami sampai kami dapat di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus